Halo teman-teman semua, kembali lagi kita di kelas Lab Sistem Informasi. Hari ini kita masih membahas materi Microsoft Excel. Nah, hari ini juga kita akan membahas dua problem atau dua praktikum, yaitu praktikum 3 dan praktikum 4. Kalian boleh langsung buka modulnya di halaman 119. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke praktikum 3. Nah, khusus untuk praktikum 3 ini, kalian bisa langsung download file Excel-nya di folder kelas material. Jadi nanti setelah kalian sudah download, kalian masuk lagi ke video ini. Kemudian kita akan langsung masuk untuk mengisi sel-sel kosong yang perlu kita isi. Sekarang kita masuk ke petunjuk soalnya. Nah, yang pertama di sini ada informasi terkait kode asetnya. Oke. Di sini kita lihat kalau kode aset kita ini memuat 5 informasi nih di dalamnya yang dilambangkan dengan huruf A, B, C, D. Jadi 3 karakter pertama ini dilambangkan dengan AAA, ini memuat informasi tentang jenis aset. Terus karakter selanjutnya BB yaitu merek aset. Kemudian yang C di sini. Jadi kalau kita lihat secara langsung, tiga karakter pertama ini AAA, ini tuh adalah jenis aset. Kemudian selanjutnya yang dua ini BB yaitu adalah merek aset. Kemudian selanjutnya ini dilambangkan dengan C, dia adalah lokasi penempatan aset. Kemudian selanjutnya karakter selanjutnya ini dilambangkan dengan DDD, dia adalah jumlah aset pada lokasi yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya sini karakter yang terakhir ini dilambangkan dengan E, dia ini memuat informasi tentang tanggal pembelian asetnya. Oke, berarti dari kode aset ini kita bisa langsung mengisi kolom-kolom yang kosong ini menggunakan formula. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu kolom tanggal pembelian. Nah, sebelumnya saya mau ingetin kalian nih, kalau misalnya di pertemuan sebelumnya kalian udah tahu kan ya, kalau misalnya untuk mengisi formula kalian bisa menggunakan banyak cara. Yang pertama itu kalian bisa langsung ketik aja formulanya, misalnya sum ataupun if atau VLOOKUP, HLOOKUP, min, max, itu kalian bisa langsung ketikkan di sini, ataupun kalian bisa cari formulanya di insert function ini. Nah, untuk pertemuan kali ini saya mau ngajak kalian untuk mengisikan formulanya menggunakan insert function ini. Oke, sekarang kita mau langsung isi kolom tanggal pembeliannya. Ini akan saya ulang. Pertama-tama jangan lupa untuk isi sama dengan, kemudian kalian bisa ke sini, klik more function, dan kalian cari function atau formula text. Kita cari, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya karena di sini kita kan mau cari tanggal pembelian aset, maka kita pilih lagi formula date. Cari aja di sini, kalau memangnya udah ada kalian langsung pilih di sini date. Atau kalau emang nggak ada, kalian ke more function, kalian cari di sini date. Oke. Nah, selanjutnya kita mau isi tahunnya nih. Tahunnya di sini ada, berarti dari sini ya, di tahunnya berarti di sini 2013 ya. Nah, ini bentuknya 17/12/2013, berarti 17 Desember tahun 2013. Nah, 2013 ini adalah tahunnya. Berarti caranya adalah karena di sini 2013 yang ada di belakang, berarti kita ambil fungsi right kanan, teksnya itu berarti teks stringnya ada di mana, yaitu ada di sini A4. Kemudian number karakternya kita mau ambil berapa, di sini kita mau ambil 2 aja, kita mau ambil angka 2 terakhirnya yaitu 13 di 2. Nah, di sini langsung kelihatan ya, muncul hasilnya adalah 13. Kemudian kita langsung lagi ke sini, ke date-nya, supaya kita bisa isi yang selanjutnya, yaitu bulannya. Nah, kalau bulannya dia ada di selanjutnya lagi nih, di sini. Berarti dia posisinya ada di tengah ya, 12 ini. Berarti kita pakai fungsi yang mid. Kita cari aja mid.
Kalau nggak ada, kalian pakai yang tadi lagi, move function. Nah, selanjutnya mid itu sini kita isi text stringnya sama, masih di A4. Kemudian start numbernya ada di berapa, kita hitung ya di sini secara manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, mulainya dari karakter ke-15. Jangan lupa kalau di Excel tuh setiap spasi ataupun titik ataupun tanda apapun, kayak ini di sini tuh ada strip, tanda minus, tanda tambah, semuanya dihitung menjadi satu karakter gitu. Nah, number karakternya kita mau ambil berapa? Kita mau ambil 2. Oke, di sini keluar 12. Benar ya, di sini yang kita ambil di A4 itu maunya angka 12-nya. Oke, balik lagi ke date-nya. Kita mau isi tanggalnya sekarang. Day-nya. Nah, untuk day-nya sama, berarti dia adanya di tengah-tengah. Kita pilih lagi mid. Oke, mid. Selanjutnya kita hitung lagi dia ada di mana. Oke, sebelumnya teksnya itu text stringnya ada di A4 sama. Start numbernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, kita start di karakter ke-13, kemudian kita ambil 2 karakter. Oke, betul ya, hasilnya 17. Lalu sekarang kita kembali ke teksnya. Di sini kita mau isi formatnya. Nah, di ketentuan soal di sini dikasih tahu kalau dia maunya tanggal pembeliannya itu formatnya adalah MMMMYY atau bulan tahun. Inilah nih tujuannya mengapa kita menggunakan fungsi teks. Nah, tujuannya fungsi teks adalah kita mau ubah nih yang tadinya bentuknya angka menjadi bentuknya teks atau tulisan-tulisan yang dari huruf kayak gitu. Nah, tadinya bentuknya 17/12/2013, kita mau ubah dia menjadi MMMMYY ataupun yang bentuknya menjadi 17 Desember 2013 kayak gitu. Nah, nanti kita langsung lihat aja di sini. Kita isi format teksnya dulu. Format teksnya adalah MMM. Ya. Jangan lupa kita pakai tanda petik. Nah, kita lihat di sini. Nanti bakalan keluarnya Desember 2013. Kayak gitu. Oke, sekarang langsung kita okein aja. Oke, udah betul. Selanjutnya tinggal kita drop down aja. Biar fungsinya sama sampai ke bawah. Oke, bisa kita cek secara random aja. Coba kita lihat di sini 12/2013 berarti Desember 2013 betul. Kemudian kita random lagi 07/2016 berarti Juli 2016 betul. Random lagi di sini 08/2013 Agustus 2013. Oke, betul. Berarti tanggal pembeliannya sudah benar ya. Kita sekarang bisa langsung masuk ke kolom yang selanjutnya. Lokasi aset. Nah, kita balik lagi ke ketentuannya. Di sini di yang nomor 3 dikasih tahu kalau kolom lokasi aset, jenis aset, dan merek aset dibuat berdasarkan tabel bantuan yang tersedia. Nah, kita cari tabel bantuannya. Itu ada di sebelah. Nah, ini ada tabel bantuan lokasi aset, jenis aset, dan juga merek aset. Nah, kalau kita lihat bentuk tabelnya ini kemana sih? Ke bawah atau ke samping, vertikal atau horizontal? Nah, kalau kita lihat semua datanya itu dia ke bawah. Jadi, nanti kalau kita buat cari rumusnya, cari lokasi aset, cari jenis aset dan merek aset, kita pakai rumus yang VLOOKUP karena dia bentuknya vertikal. Oke, nah yang pertama kita mau cari lokasi aset. Lokasi aset kita tahu dari mana sih? Nah, ini dari kode aset yang C. Kasih tahu tadi C itu memberikan informasi tentang lokasi penempatan aset. Nah, oke. Berarti yang 3, 1, 2 yang bentuknya angka-angka ini yang di tengah ini itu yang nanti akan kita ambil. Oke, sekarang kita masuk ke rumus. Ke
VLOOKUP mau function. Kalau belum ada, kita ke VLOOKUP. Oke, go. Nanti di sini kita pilih oke. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat, nah jadi gini teman-teman, kalau misalnya di dalam satu sel terdiri dari yang namanya itu campuran, ada karakter yang bentuknya huruf dan juga angka. Nah, nanti kita saat kita mau ambil angkanya, kita harus menggunakan rumus value. Supaya apa? Supaya nanti angkanya itu dapat terbaca gitu sama fungsinya. Jadi kalau nggak pakai value, nanti hasilnya nggak kebaca atau nggak kedetect kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu sel itu ada angka dan huruf, terus kita mau ambil angkanya aja, kita harus pakai rumus value. Jadi di sini tuh kita tujuannya mau ngubah yang tadinya itu bentuknya teks, stringnya itu kebacanya teks, nanti kita bakalan mau kita representasikan jadi bentuknya itu number gitu. Jadi di sini langsung kita cari lagi ke sini, nyari yang rumusnya value. Ini kita cari, search aja value. Go. Kalau nggak muncul, nanti kita cari manual aja ke yang V, cari yang V value. Oke. Nah, sekarang kita mau ambil dari mana nih? Nah, kita lihat dia itu adanya di C, terus dia adanya di tengah-tengah, berarti kita pakai mid. Mid, teksnya di mana? Teksnya di A4. Kemudian start numbernya berapa? Kita hitung lagi dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia mulainya dari karakter ke-7. Kemudian kita banyaknya berapa? Number karakternya itu kita mau ambil 1. Oke, dari hasil ini kita lihat benar ya. Yang mau kita ambil itu yang 3. Oke, udah betul. Habis itu kita mau balik ke VLOOKUP-nya. Kita ketik aja ke sini ke VLOOKUP-nya, klik lagi VLOOKUP. Kemudian nanti table array-nya kita mau isi di sini. Kita ke tabel bantuan. Oke, kita sorot. Kemudian jangan lupa kita absolute F4. Kemudian kolom index number-nya. Kolom index number-nya itu yang kita mau ambil yang lokasinya 1, 2. Berarti di sini yang 2 indeksnya. Oke, ini untuk yang true or false kita tulisnya 0 aja. Kemudian habis itu kita oke kalau udah. Nah, udah keluar Bekasi. Setelah itu seperti biasa tinggal kita drop down sampai bawah. Oke. Udah. Sekarang kita cek random lagi. Tadi kita di sini kita lihat 1 Jakarta, 2 Bandung, 3 Bekasi. Oke, 1 Jakarta, 2 Bandung, 3 Bekasi. Oke, udah benar. Sekarang kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Nah, untuk kolom jenis aset ini kita akan menggunakan tabel bantuan lagi. Tabel bantuannya ini. Oke, sekarang kita lihat, kita bisa tahu dari mana tentang jenis asetnya. Nah, dari yang informasi yang tadi kita baca, jenis aset itu kita tahu dari 3 karakter pertama. Berarti di sini yang ALA, AIN, AKO ini adalah informasi untuk jenis asetnya. Oke, sekarang kita mulai aja. Berarti seperti tadi, VLOOKUP. Oke, VLOOKUP, kemudian dia adanya di depan, di left. Oke, pilih left. Kemudian teksnya ada di mana? Nah, ini A4. Kemudian number karakternya ada berapa? Kita mau ambil 3. Oke, setelah itu kita balik lagi ke VLOOKUP-nya. Oke, setelah itu ke table array. Table array itu ini ya sumber tabel bantuannya. Kita mau blok.
kita gedein aja. Ini. Oke, jangan lupa di absolute. Kemudian kalau kolom index number-nya kita mau ambil yang kedua. Kita mau ambil jenis asetnya kan, meja, kursi, AC, komputer, berarti yang 1, 2. Kita ambil yang kedua. Kemudian range lookup-nya kita 0 aja tulisnya. Oke, selanjutnya kita tinggal langsung klik OK. Oke, udah keluar. Di sini tinggal kita drop down aja seperti biasa. Oke. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke kolom yang selanjutnya. Sama seperti yang tadi. Ini juga pakai tabel bantuan. Ini untuk yang merek aset. Berarti kita ambil yang BB ini, karakter yang ini nih, yang 01, 14, 07, 15, dan seterusnya. Oke, sama seperti yang sebelumnya, berarti di sini kita akan masukkan rumus VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Kemudian kalau kita lihat di sini kode dia itu bentuknya juga dalam angka-angka. Di sini ada dia 01, 14, 07. Berarti dia sama seperti yang tadi, kita perlu memasukkan atau mendefinisikan dia sebagai angka, value. Nah, baru habis itu kita arahin nih dia ada di mana. Dia adanya di tengah-tengah. Kita pakai mid. Lalu teksnya itu A4. Kemudian di sini start number-nya itu 1, 2, 3, 4. Itu dia start number 4, kita mau ambil 2 karakter. Kemudian baru deh kita balik lagi ke VLOOKUP-nya. VLOOKUP-nya baru kita sort untuk tabel array-nya. Ini untuk yang merek aset. Oke. Jangan lupa untuk di absolute. Kemudian kolom index number-nya juga sama, masih seperti yang tadi, 1, 2. Oke, range lookup-nya kita 0 aja. Udah habis itu udah deh. Oke. Terus tinggal kita drop down seperti biasa. Oke. Jadi tinggal kita cek secara random aja. Oke, setelah itu kita bisa lanjut ke kolom jumlah aset. Nah, di kolom jumlah aset ini kita udah nggak pakai tabel bantuan, jadi kita langsung aja lihat ketentuannya. Di sini jumlah aset itu yang DDD ini. DDD memberikan informasi tentang jumlah aset pada lokasi yang bersangkutan. DDD itu berarti yang ini ya, yang 007, 001, 002. Nah, berarti dia 007 ini tuh menunjukkan kalau dia punya asetnya 7 gitu. Kalau 001 dia punya asetnya 1, kalau 2 ya 2, kalau 10 dia berarti punya asetnya 10. Berarti sekarang kita tinggal langsung ambil aja. Nah, seperti yang tadi, karena dia angka, kita harus definisikan dia juga lagi sebagai angka, value, dan baru kita ambil. Dia di sini ada di middle, kemudian start number yang ada berapa kita hitung. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Start numbernya ada 9. Kemudian ini dia ambil dulu teksnya. Oke, kemudian number chartnya, nomor karakternya kita mau ambil 3. Oke, situ tinggal kita okein aja. Oke, tinggal kita drag down. Oke, udah siap. Nah, berarti ini udah keisi semua. Tinggal satu kolom lagi dari tabel ini, yaitu total nilai aset.
total nilai aset itu ada di ketentuan nomor 4. Kolom total nilai aset didapatkan dengan cara jumlah aset dikali nilai aset per unit. Oke, berarti di sini langsung aja total nilai aset didapat dari jumlah aset dikalikan dengan nilai aset per unit. Oke, tinggal kita drag down. Oke, kolom ininya udah selesai. Ada yang pagar-pagar kayak gini. Ini karena nggak muat ya, tinggal kita double klik aja ininya untuk menyesuaikan besarnya kolom. Nah, udah nggak ada yang pagar-pagar. Nah, berarti untuk tabel daftar aset yang besar ini udah selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya nanti kita akan lanjut mengisi tabel kecil yang ada di bawah sini. Nah, sebelum kita masuk ke tabel kecil ini, saya mau jelasin nih beberapa rumus yang akan kita pakai untuk mengisi tabel kecil ini. Nah, rumus yang akan kita pakai itu nanti ada rumus sum, sum ifs, count if, dan count if. Nih, saya tulis ya, sum if, sum ifs, count if, dan count ifs. Nah, sekarang apa bedanya nih sum if, dan sum ifs, count if, dan count ifs? Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya kalau sum itu kita akan jumlahin sel dengan range tertentu secara keseluruhan. Nih, misalnya nih saya blok ini 4. Nanti dia tuh sumnya tuh secara keseluruhan ada segini nih, 98.206.000. Nah, kalau count itu dia akan menjumlahkan selnya. Ada berapa nih yang dia itu terisi gitu, terisi oleh angka. Nah, kalau misalnya tadi di blok 4 begini, countnya ada 4. Kalau misalnya saya blok ke samping kayak gini, dia tetap 4 karena yang terisi hanya 4 gitu kolomnya, selnya. Nah, sekarang bedanya apa? Sum if, dan sum ifs. Kalau sum itu kan dia jumlahin secara keseluruhan nih, misalnya 4-4-nya ini. Nah, kalau sum if ini dia akan menjumlahkan dengan kriteria tertentu, satu kriteria gitu. Kalau misalnya saya menjumlahin cuma yang di atas 30 juta, berarti dia cuma jumlahin yang 33 juta, 37 juta, dan juga 35 juta. Nah, kalau yang sum ifs, dia itu kriterianya lebih dari 1. Nah, nanti contohnya ada di tabel kecil ini ya. Nah, kalau yang untuk count if juga kayak gitu. Kalau misalnya count dia ngejumlahin semuanya, di sini ada 4 sel yang terisi angka. Kalau count if nanti dia ada kriteria tertentu untuk menjumlahkan selnya kayak gitu. Nah, kalau count ifs seperti bahasa Inggris teman-teman, kalau ada S-nya berarti banyak. Berarti kalau count if dia kriterianya 1, kalau count ifs dia kriterianya lebih dari 1. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tabel kecilnya. Ini saya hapus dulu. Nah, sebelum kita masuk ke tabel kecil ini, saya mau jelasin nih beberapa rumus yang akan kita pakai untuk mengisi tabel kecil ini. Nah, rumus yang akan kita pakai itu nanti ada rumus sum if, sum ifs, count if, dan count ifs. Nih, saya tulis ya, sum if, sum ifs, count if, dan count ifs. Nah, sekarang apa bedanya nih sum if, dan sum ifs, count if, dan count ifs?
Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya kalau sum itu kita akan jumlahin sel dengan range tertentu secara keseluruhan. Nih, misalnya nih, saya blok ini 4. Nanti dia tuh sumnya tuh secara keseluruhan ada segini nih, 98.206.000. Nah, kalau count itu dia akan menjumlahkan selnya. Ada berapa nih yang dia itu terisi gitu, terisi oleh angka. Nah, kalau misalnya tadi di blok 4 begini, count-nya ada 4. Kalau misalnya saya blok ke samping kayak gini, dia tetap 4 karena yang terisi hanya 4 gitu kolomnya, selnya. Nah, sekarang bedanya apa? Sum, sum if, dan sum ifs. Kalau sum itu kan dia jumlahin secara keseluruhan nih, misalnya 4-4-nya ini. Nah, kalau sum if ini dia akan menjumlahkan dengan kriteria tertentu, satu kriteria gitu. Kalau misalnya saya menjumlahin cuma yang di atas 30 juta, berarti dia cuma jumlahin yang 33 juta, 37 juta, dan juga 35 juta. Nah, kalau yang sum ifs, dia itu kriterianya lebih dari satu. Nah, nanti contohnya ada di tabel kecil ini ya. Nah, kalau yang untuk count if juga kayak gitu. Kalau misalnya count dia ngejumlahin semuanya, di sini ada 4 sel yang terisi angka. Kalau count if nanti dia ada kriteria tertentu untuk menjumlahkan selnya kayak gitu. Nah, kalau count ifs seperti bahasa Inggris teman-teman, kalau ada S-nya berarti banyak. Berarti kalau count if dia kriterianya 1, kalau count ifs dia kriterianya lebih dari 1. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tabel kecilnya. Ini saya hapus dulu. Yang pertama, di sini ada total nilai aset perusahaan. Oke, kita lihat di sini total nilai aset perusahaan. Berarti dia nggak ada kriteria tertentu. Langsung aja di sini kita sum. Langsung kita blok aja range-nya. Oke, sampai bawah. Oke, sip. Oke, udah. Nah, sekarang yang selanjutnya, total jumlah aset pada kantor Jakarta. Berarti di sini kita mau jumlahin berdasarkan satu kriteria, yaitu jumlah aset kriterianya ada yang harus di kantor Jakarta gitu. Oke, di sini kita berarti pakai sum if, terus kantornya, kriterianya, lokasinya itu di Jakarta, maunya kan tadi Jakarta, kemudian titik koma, oke, titik koma, Jakarta, kemudian baru kita blok ininya, sum range-nya, range yang mau kita jumlahin gitu. Itu di kolom itu ya jumlah asetnya. Oke, ini bukan rupiah, kita atur aja dia jadi general. Oke, ini baru nanti aja kita rapihin ya. Terus di sini selanjutnya total nilai aset yang komputer. Di ini juga pakai sum if, dia asetnya jenisnya maunya komputer kriterianya. Berarti di jenis aset selanjutnya kita klik komputer, kemudian dia mau totalin nilai asetnya. Oke, sum range-nya yang ini, yang total nilai aset. Oke, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya sama, total nilai aset yang mereknya Gulali.
Berarti kita pakai sum if juga. Sum if mereknya kembali, nanti kita ke yang mereknya dulu di sini. Merek, kita pokoknya duluin yang kriterianya dulu. Kriterianya dia maunya yang gulali, kemudian dia mau totalin total nilai asetnya. Oke, kita tutup kurung, terus kita enter. Selanjutnya total nilai aset ketentuan A. Oke, kita lihat ketentuannya di sini di soal. Oke, total nilai aset ketentuan A, dia maunya tuh jumlah dari total nilai aset dengan kriterianya lokasi penempatan asetnya di Bandung dan nilai aset per unitnya lebih besar dari 7 juta. Nah, ini kriterianya lebih dari 1, berarti kita akan menggunakan sum if. Nah, kita lihat di sini kalau sum if kita sorotnya yang sum range-nya dulu. Nah, di sini kita mau totalin ininya ya, total nilai asetnya. Oke, kita ke total nilai asetnya dulu. Oke, setelah dari total nilai aset baru kita ke kriterianya. Kriterianya di sini itu lokasi penempatan asetnya di Bandung. Oke, kita cari lokasinya, kita sorot. Oke, nah titik koma lagi, dia maunya di Bandung. Oke. Kemudian untuk kriteria yang kedua, nah di sini udah masuk ke kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua itu nilai aset per unitnya lebih besar dari 7 juta. Nilai aset per unit, nah dari atas, nilai aset per unit kita sorot juga. Aset per unit ini lebih besar dari 7 juta. Oke, kita tutup kurung, enter. Oke. Selanjutnya di sini ada total jumlah aset ketentuan B. Kita lihat lagi, total jumlah aset ketentuan B itu jumlah dari total aset jumlah aset dengan kriteria lokasi penempatan asetnya di Jakarta, terus jenisnya itu laptop, dan nilainya per unit itu lebih kecil dari 7 juta. Oke, langsung aja di sini berarti kita pakai sum if lagi. Sum if di sini jumlah dari jumlah aset. Oke, jumlah dari jumlah aset. Oke. Jumlah aset, kemudian jumlah aset yang kriterianya itu pertama penempatan lokasinya di Jakarta. Oke, penempatan lokasinya itu dia maunya di Jakarta. Oke, Jakarta. Kemudian untuk kriteria yang kedua dia maunya itu jenis asetnya adalah laptop. Oke, jenis asetnya dia maunya itu yang laptop. Kemudian yang terakhir, nilai aset per unitnya lebih kecil dari 7 juta. Oke. Nilai aset per unit unitnya sama dengan lebih kecil dari 7 juta.
Oke, kita tutup kurung, lalu kita enter. Ini nanti kita atur aja ya, yang ini itu dia sama seperti ini, kita format printer aja. Oke, ini unit juga. Oke, nanti terusnya kalau ada beda kayak gitu juga, tinggal kita format painter. Oke, selanjutnya kita ke total nilai aset ketentuan C. Di sini total nilai aset dengan kriteria jenis asetnya komputer, mereknya Samsung. Oke, sum is, kemudian ini total nilai aset. Oke, jenisnya komputer. Dan mereknya Samsung. Oke, selanjutnya kita ke yang ini, banyaknya aset pada kantor Jakarta. Berarti ini kita pakai count if banyaknya aset pada kantor Jakarta. Banyaknya aset pada kantor Jakarta. Oke. Nah, selanjutnya banyaknya aset merek ikan. Seperti count if lagi. Aset merek ikan. Merek ya. Oke. Merek ikan. Oke. Nah, berikutnya banyaknya aset ketentuan A. Kita lihat ketentuannya di sini lebih dari satu, berarti kita nanti pakai count ifs. Terus di sini banyaknya aset, merek aset, Armine, lokasi penempatan aset di Bekasi. Oke. Ifs. Terus rearrange 1. Mereknya Armine, penempatan Bekasi. Oke. Kriteria kedua, penempatannya di Bekasi. Oke. Kurung, selesai. Nah, yang terakhir banyaknya aset ketentuan B. Kita lihat lagi ketentuannya. Oke, tadi yang A udah, sekarang yang B. Ketentuan B itu di sini adalah banyaknya aset dengan kriteria jumlah aset lebih dari 3 dan mereknya adalah Reka. Oke. Count if. Kemudian banyaknya aset. Di sini kriteria yang pertama adalah jumlah asetnya lebih dari 3. Oke. Lebih dari 3. Kemudian dia mereknya Reka. Mereknya Reca. Oke, tinggal dirapiin aja. Ini sama yang ini kita ubah formatnya jadi counting biar sama seperti yang di atas. Oke, udah selesai.
tabel besar udah selesai, tabel kecilnya juga udah selesai. Nah, berarti praktikum 3 kita udah selesai. Nah, selanjutnya nanti akan ada pembahasan praktikum berikutnya di video yang selanjutnya, biar video ini nggak kepanjangan. Terima kasih.